akan disebutkan oleh Ibu Mulyani SPD sama Ibu Yana Depata Raja SPD. Selaku acara kita mulai, mari bersama kita melanjutkan doa agar acara kita berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Sulfami, saya persilakan untuk membaca doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Lindungilah kami dari permusuhan, ya Allah. Lindungilah kami dari perpecahan. Bersatu kami di tempat ini, berkumpul kami dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah hajat dan segala niat baik kami. Orang Melayu tak enak tak berpatah tak bergok, ada partai sedikit. Seorang pemimpin menjadi panutan. Beliau wibawa sangatlah atau dermawan. Kalau Ibu Febriani kami silakan memberi ucapan kata sambutan pada Bapak Bu Geni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada waktu hari ini bisa kita berkumpul dalam mengikuti acara teman kita sebagai guru penggerak, dan tak lupa pula kita ucapkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini selaku mewakili kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah sekarang lagi dalam keadaan sakit, semoga beliau cepat sembuh. Di sini kita dalam acara ini, saya sebagai mewakili mengucapkan terima kasih kepada guru penggerak, terutama Bu Yani sama Bu Yuli yang telah memberikan aktif berupa gerakan aktif untuk menggerakkan apa yang ilmu yang diberikan oleh tutor kepada dia, jadi dia mengimplementasikan kepada kita. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Jenny yang mewakili kepala sekolah. Baju kebaya banyak bermotif, dipakai dari tarian kebukaan. Kita saksikan sensasi budaya positif kepada Ibu Jenny, kita persilakan. Pada Bu Jenny kita persilakan. Baiklah, sebelum saya mulai, Bapak Ibu, saya pantun dulu ya. Boleh? Boleh. Coba kan? Ya. Tepung gomak dimakan berbuka. Ibu tahu tak tepung gomak, Bapak Ibu? Tahu kan? Nah, itu makanan Melayu. Nasi lemak pembuka selera. Assalamualaikum awal pembuka, kami sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu, boleh Bu? Guru SLB sangatlah aktif, selalu berprestasi dan dapat piala. Sosialisasi budaya positif, profil mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah. Hari ini kita masih tetap berkumpul di ruangan SLB Negeri 1 Tanjung Pinang dalam keadaan sehat walafiat. Dengan sosialisasi budaya positif modul 1.4. Saya berdiri di sini, saya bukan apa-apa Bapak Ibu, cuma ingin menjelaskan apa itu yang sudah kami dapatkan dari selama ini sudah 2 bulan kami berada di
calon guru penggerak untuk Angkatan 7 Provinsi Kepulauan Riau. Saat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saya perkenalkan diri lagi Bapak Ibu. Saya Muriani SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini berdiri di sini untuk mensosialisasikan budaya positif modul 1.4. Silakan Bu. Baik, tadi saya sudah memperkenalkan diri. Sekarang ibu kita, teman saya, Ibu Juli, silakan Bu. Terima kasih untuk Bu Yani. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kurang semangat. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua berada di kantor ini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya juga diberikan perkenaan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Juliana Debataraja. Saya guru mengampu kelas 9 SNPLB untuk siswa tunarungu. Dalam kesempatan ini kami diberikan sebuah tugas seperti itu Bapak Ibu, dan tugas ini adalah tugas yang baik untuk mensosialisasikan budaya positif. Seperti apa budaya positif itu nanti Bapak Ibu akan tahu, dan mari kita sama-sama memberikan budaya positif ini dan mengembangkannya di sekolah kita khususnya. Oke, baik. Contohnya Bapak Ibu ya, untuk salah satu budaya positif yang akan kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kita anggap kelas sosialisasi budaya positif. Kami akan memberikan Bapak Ibu kertas, mohon Ibu Lia untuk membagikan satu persatu kepada Bapak Ibu. Ya, nanti kertas yang dibagikan ini Bapak Ibu silakan tuliskan nama, lalu apa sih yang mau kita buat di sini. Artinya kesepakatan kita di kelas. Apakah ketika mau bertanya silakan mengajukan tangan seperti itu. Kesepakatan kita bersama di sini. Atau kalau bertanya durasinya berapa menit, dibatasi pertanyaan 1 atau 2 seperti itu. Silakan, ya. Masing-masing Bapak Ibu tuliskan apa yang mau kita sepakati di ruangan ini. Itu saja sih. Ya kan Bu Yani ya? Ya, silakan Bu. Silakan Bapak Ibu. Dibuat saja apa yang Bapak Ibu pikirkan, tidak apa-apa. Nanti setelah dibuat, kita akan coba menempelkan di papan tulis yang sudah kami sediakan, dan kita akan bacakan sama-sama.
sekolah kita terapkan. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini budaya positif mungkin kita sudah tahu Bu ya, untuk di sekolah itu mungkin kita sudah menerapkannya. Contoh literasi kita sudah memang itu sudah ada di jadwal kita Bapak Ibu kan. 30 menit sebelum kita masuk pembelajaran kita ada literasi. Contoh literasi itu membaca mungkin, terus mungkin ada yang kebudayaan Provinsi Kepri, misal bergurindam, berpantun, itu juga salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya budaya positif juga 5S. 5S ya Bu ya, apa? Sopan, santun, salam, senyum. Ya, itu juga kita sudah lakukan di sekolah kita. Anak datang ke depan pintu gerbang, kita menyambutnya dengan senyum. Kita bersalaman sama anak, menyapa, apa kabar anak ibu semuanya. Begitu Bu, itu budaya positif yang udah memang harus diterapkan di sekolah. Ya seperti itu. Kita juga sudah menerapkannya, cuma secara tidak langsung, mungkin secara tidak administrasi mungkin ya Bu. Selanjutnya budaya positif yang lain yang itu masuk di kelas. Ya, selanjutnya langsung saja perubahan paradigma selanjutnya. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Yang kedua, budi pekerti. Yang ketiga, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat benih tanaman. Kodrat alam dan kodrat zaman berpihak pada anak. Jadi intinya Bapak Ibu, kita tidak bisa menuntut lagi. Kita tidak boleh menuntut. Kalau untuk filosofi Ki Hajar Dewantara kita tidak boleh menuntut. Kita menuntut. Ibarat tanaman itu sudah ditanam, kita cuma tinggal menyiram. Kita pupuk. Bagaimana tanaman itu bisa tumbuh? Tanjung Pinang, Kota Bestari. Tamannya elok, sangat menawan. Kami lanjutkan pemaparan materi kepada Bu Yuliana yang baik bestari. Pada Bu Yuliana, dipersilakan. Ya, silakan pada Bu Yuliana. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin muncul pertanyaan ya, tapi nanti tahan dulu. Sesi pertanyaannya nanti. Saya lanjut dulu. Yang berikutnya adalah dengan kata disiplin. Budaya positif, namanya budaya. Artinya ini tidak tercipta begitu saja. Ya Bapak Ibu ya. Kita berangkat dari kata disiplin. Apa sih sebenarnya makna disiplin? Baik, Bu Reja lanjut. Disiplin itu dikaitkan dengan tata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Dan disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal maknanya itu berbeda. Disiplin bukanlah hukuman, tetapi disiplin artinya belajar. Kalaupun dalam pelaksanaannya siswa kita di dalam kelas atau kita sebagai guru dalam menaati peraturan yang berlaku di sekolah sering sekali jatuh bangun. Nah, kita belajar dari kesalahan, belajar dari masalah yang sudah pernah kita lakukan, belajar dari teguran. Nah, itu yang akan nanti membentuk sebuah budaya, yaitu karakter. Dan karakter itulah yang disebut sebagai disiplin. Nah, disiplin ini juga muncul dari mana? Ada dua Bapak Ibu. Muncul dari faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Coba Ibu Reja lanjut. Ya, kami atau kita mengambil satu sosok pahlawan pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan sosok pahlawan yang pada masanya merupakan tokoh panutan, dan dia juga seorang guru Bapak Ibu, sama seperti kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, zamannya 1908, beliau adalah tokoh pejuang yang mendobrak yang namanya masa penjajahan, masa kolonialisme itu tidak boleh menikmati masa pendidikan.
Belajar itu tidak bebas, Bapak Ibu. Nah, di sini beliau mengatakan, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan itu syaratnya adalah harus disiplin yang kuat, harus ada disiplin yang kuat. Artinya, mulai dari warga sekolah, pribadi kita sendiri, siswa, guru, kepala sekolah, orang tua siswa itu warga sekolah harus punya disiplin, harus punya pembelajaran diri sendiri dulu. Lalu disiplin yang dimaksud itu disiplin diri ya, seperti yang saya katakan. Dan memiliki motivasi internal. Lanjut, nanti di sesi selanjutnya ada. Oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Faktor eksternal tadi dari luar, artinya seorang siswa, katakanlah siswa saya, kelas 9B, Tunarungu. Kami membuat kesepakatan kelas. Sebelum pelajaran dimulai, pada awal semester 1 ataupun semester 2, nah kita sama-sama sepakat, saya mengajak siswa saya 6 orang untuk mendiskusikan kira-kira budaya positif dalam arti kata peraturan kelas, keyakinan kelas, kesepakatan kelas apa yang mau kita ciptakan. Kita ajak diskusi. Nah dari situ, berarti saya faktor eksternalnya mengarahkan, seperti yang dibilang Bu Yani, menuntun, tidak menuntun Bapak Ibu. Kalaupun pada pelaksanaannya gagal, dia terlambat, tidak permisi masuk kelas. Kalau terlambat dia tidak permisi nyolong aja gitu, atau keluar, tiba-tiba kita sebentar ninggalin siswa kita, sebentar ibu di kantor, ibu mau ngeprint, tiba-tiba dia lari ke kelas lain. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita ingatkan kembali, diri saya sendiri takut ditegur atau motivasi dari oh iya, hal yang baik saya harus datang lebih tepat. Nah itu muncul tidak begitu saja Bapak Ibu ya. Untuk menciptakan budaya positif itu tidak muncul begitu saja. Kita belajar untuk membentuk karakter diri kita sendiri dari orang lain ataupun dari diri kita sendiri. Manusia itu diciptakan memiliki pemikiran yang bisa membuatnya berpikir, oh iya saya salah kemarin, oh iya saya mau memperbaiki diri. Nah itu internal. Oke Bapak Ibu. Nah teori motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal. Biasanya dorongan dari luar itu sifatnya menghindari hukuman. Karena ada peraturan, Ibu Nadra sebagai kepala sekolah mengatakan Bapak Ibu tidak boleh terlambat ya. Oh iya, saya takut sama Bu Nadra. Oh iya, saya takut sama Bu Juli, saya takut sama Bu Pin, nanti dimarahin kalau dalam kelas. Nah seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Karena orang lain, eksternal. Selanjutnya mendapatkan imbalan di rumah. Beda usia anak kita atau beda usia siswa kita atau beda ketunaan siswa kita, pasti perlakuan kita juga berbeda ya Bapak Ibu ya. Keyakinan dan kesepakatan kita juga pasti berbeda. Nah di sini saya pernah memberikan imbalan, reward. Kalau kamu berhasil nak, ibu akan membawa kamu jalan-jalan. Kalau kamu berhasil, ibu akan kasih kamu hadiah. Nah itu bentuknya imbalan, boleh Bapak Ibu. Kita harus melihat juga situasi faktor dirinya, yaitu umurnya, lalu karakteristik anak kita. Itu boleh-boleh saja Bapak Ibu ya. Tapi yang dikatakan ideal itu seperti apa? Ya tadi, perilaku manusia itu harus berdasarkan motivasi menghargai diri sendiri. Dia paham, kenapa saya melakukan itu? Oh iya, saya tahu, saya harus menjadi orang yang baik. Saya menghargai diri saya sendiri, saya menerima diri saya sendiri. Nah itu, proses itu mungkin kita aja yang dewasa, waduh, agak susah ya, atau perlu pembelajaran, perlu hari demi hari untuk memperbaiki diri. Nah itu idealnya ya Bapak Ibu ya, bahwa perilaku manusia itu harus didorong atau dikarenakan faktor internal tadi, bukan faktor eksternal. Tapi proses untuk bisa menjadi internal itu harus dari eksternal dulu Bapak Ibu. Ya, oke. Lanjut. Budaya positif. Bapak Ibu percaya tidak? Kalau kita belajar shape, bentuk-bentuk yang kita tahu itu ada persegi 4, persegi panjang, segitiga, lingkaran. Nah, bentuk lingkaran kalau orang psikiater itu lebih apa ya? Ketika kita disuruh pilih bentuk apa yang Bapak Ibu pilih? Kalau kita memilih lingkaran, itu pasti jawaban kita skornya lebih tinggi. Kita dianggap dewasa, seperti itu. Saya pernah ikut coba tes psikolog gitu ya, tes untuk masuk
kerja waktu itu di swasta, sekolah swasta Metro Wira Batam. Saya membeli lingkaran, lalu beliau mengatakan pilihan saya baik, skornya tinggi. Kenapa? Karena lingkaran itu tidak terputus, berkesinambungan Bapak Ibu, dan dia tidak punya sudut, unlimited. Nah gitu. Artinya shape ini, bentuk lingkaran ini kami ambil untuk menciptakan budaya positif Bapak Ibu. Lingkaran ungu, di situ ada peraturan kelas. Peraturan kelas kita buat. Nantinya ini kan akan diterapkan di kelas Ibu, Bapak Ibu masing-masing ya. Kelas saya, Bu Yani, Pak Lukman, dan Bu Yani ya. Jadi kita harus mulai dari kelas dulu Bapak Ibu. Kita berangkat dari kelas. Lalu ketika kita sudah buat peraturan, kita sepakati kalau memang satu orang tidak setuju, ya nggak usah. Karena keyakinan kelas itu sifatnya harus universal. Kamu datang terlambat, saya hukum kamu lari lapangan 3 kali. Datang terlambat, kasih hukuman lari 3 kali lapangan. Kira-kira Bapak Ibu bisa bayangkan, terlambat lari di lapangan 3 kali. Kira-kira nyambung nggak terhadap perbuatan dan hukuman yang diberikan? Tidak ada hubungannya ya. Kecuali pas jam olahraga, terlambat dia ke lapangan, sudah kata Bu Leni, dia terlambat datang, kita suruh dia lari lapangan, ada hubungan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ini contohnya. Menurut Bapak Ibu, kalau pakai helm buat gaya-gayaan atau buat apa sih Bapak Ibu? Keselamatan. Makasih Bu As. Betul. Mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat pandemi, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Baik, untuk kesehatan. Betul. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau sosialisasi ini? Agar lebih agar yang kita dapat itu nggak terpotong. Iya. Kita Gak miss gitu ya Bu ya? Iya. Betul. Makasih Bu As. Jawaban Bu As semua betul. Budaya positif udah ada sama Bu As. Oke. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita kembali lagi kita aja terhadap nilai dan keyakinan kita. Oke. Boleh dilanjut Bu Reza? Ya. Tadi 3 ya Bapak Ibu ya. 1, 2 tadi udah. Oke. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sama seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu gambarannya. Karena nanti di sosialisasi ini ada tindak lanjut Bapak Ibu. Jadi ada usulan dari Bu Nadra sebagai kepala sekolah. Ini program guru penggerak ini adalah bagian dari program sekolah, bukan program Bu Juli dan Bu Yani. Ya Bu Yani ya, ya Bu Yani ya. Atau bukan bagian dari kurikulum, tidak. Kami diberikan kesempatan atau memiliki kesempatan untuk mewakili lah seperti itu ya bahasanya ya, untuk bisa menjadi bagian dari calon guru penggerak, dan ini imbasnya di sekolah kita. Dan kami saat ini mengajak Bapak Ibu untuk mengimbaskan ke kelas masing-masing. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu prinsip universal. Universal itu Bapak Ibu artinya berterima terhadap semua orang. Ya, tak memandang latar belakang. Di kelas saya ada 6 anak, ada yang keturunan Tionghoa, ada yang Melayu, ada yang Jawa. Satu ngomong ini, nggak boleh, nggak sesuai dengan suku saya. Nggak bisa seperti itu. Artinya kita cari keyakinan kita, kesepakatan kita, peraturan di kelas kita yang tidak merugikan atau tidak menyakiti pihak yang satu atau pihak yang kedua. Artinya universal. Ibarat lagu Bapak Ibu. Saya pikir kalau saya tidak bisa bernyanyi atau Bapak Ibu tidak bisa bernyanyi, tapi minimal suka mendengar lagu, entah itu dangdut, rock, pop, jazz, pasti masuk gitu. Nah, seperti itu bentuk universal. Musik itu salah satu bahasa universal Bapak Ibu. Nah, seperti itu gambarannya. Kira-kira Bapak Ibu di kelasnya ada rak buku tidak? Atau ada buku yang harus diletakkan di tempatnya? Ada ya Bu ya? Nah, di sini bisa kita bentuk sebuah tanggung jawab. Ketika sudah selesai literasi, dikembalikan ke tempatnya. Itu salah satu budaya positif yang bisa kita lakukan di kelas kita. Dan yang kedua, menghormati orang lain
lain dan diri sendiri. Contoh peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Iya, nggak boleh karena kita sendiri tidak suka diganggu orang lain. Oh ya, ya Bulia silahkan Bulia dibagikan. Ya. Lalu dilarang mengejek teman, dilarang merokok. Kira-kira itu untuk kesehatan ya. Lalu bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu demi keselamatan dan keamanan. Lanjut Bu. Lanjut Ibu, Resa. Nah ini Bapak Ibu contohnya. Ini dia ya. Ya, tindak lanjut yang akan kita lakukan nanti yang pertama keyakinan kelas. Yang pertama Bapak Ibu nanti di kelas Bapak Ibu akan membimbing siswa Bapak Ibu di kelas untuk merangkum kira-kira apa yang menjadi kesepakatan Bapak Ibu dengan siswa Bapak Ibu di kelas. Yang pertama contohnya saling menghargai, saling hormat dengan guru, saling hormat dengan teman atau sayang dengan teman. Kalau kelas saya kami sudah buat, jadi mulai dari diri kami dulu ya Bu Yani ya, lalu kita kasih contoh ke Bapak Ibu semua untuk bisa dilakukan nantinya. Itu dia Bapak Ibu ya. Guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Nah, ada bahan media yang akan kita gunakan. Kalau di situ kami menggunakan kertas origami ya, kertas origami itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini contohnya juga. Nah, kita sama-sama tulis dulu ke papan tulis, ajak anak-anak berdiskusi, lalu sepakati yang mana. Kalau yang kira-kira nggak bisa, coret Bapak Ibu ya. Lalu tempel dan ditandatangani Bapak Ibu. Nggak bisa tanda tangan, ya cap tangan, di kelas saya nggak ada fotonya, tapi saya lakukan cap tinta, tempel pakai stok, gitu boleh. Sekreatif mungkin Bapak Ibu. Bisa ya Bu ya? Oke, baik. Lanjut. Iya, baik. Dan iya Bu. Jadi yang pertama tadi keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas. Terus yang kedua peraturan ruang kelas. Yang jelas di kelas, bukan di sekolah. Karena nanti kita akan buat juga peraturan sekolah ya Bu Ade ya. Bu Yani ya. Belum ya kita membuat, nanti itu programnya Bu Nadra itu. Nah, tapi Bu Nadra pesan kepada kami, kita berangkat dari kelas dulu. Nanti diuniversalkan ke peraturan sekolah. Kita ajak komite, kalau di sini tak perlu komite, karena kelas kita, guru yang punya kontrol di situ ya Bu ya. Tapi siswa juga berhak untuk memberikan pendapat. Ya. Lanjut Bu Resa. 5S seperti yang sudah Ibu yang disampaikan. Budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Ini yuk kita sama-sama terapkan di kelas kita. Baik di sekolah juga dan di rumah juga ya. Di sekolah, di rumah juga ya. Oke. Nah, lanjut. Sudah, stop. 5S aja. 5S saja tadi Bu. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Bu Nadra kirim lembar observasi ya Bu Yani ya. Bu Nadra mengirim lembar observasi karena beliau tidak hadir hari ini, jadi saya dipesankan untuk menyampaikan ke Bapak Ibu semua. Nanti ada penilaian, beliau datang ke kelas-kelas. Ya izin ya Bapak Ibu menyampaikan, beliau ada 3 penilaiannya. Untuk budaya positif yang pertama, apakah sudah tampak atau terlihat di kelas Bapak Ibu keyakinan kelas. Yang kedua, peraturan kelas. Dan yang ketiga, budaya 5S apakah sudah diterapkan. Nanti Bu Nadra sendiri yang datang ke kelas Bapak Ibu semua. Itu siap ya Bapak Ibu ya? Siap ya? Oke, terima kasih. Itu saja dari saya untuk sesi saya ini ya. Boleh? Nanti tanya Pak. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Yuliana dan pada Ibu Mulyani. Sekarang tiba saatnya tentang pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, saya rasa-rasa di dalam hati, saya persilakan. Pada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya silakan. Ya, terima kasih. Pada Bu Rosa, silakan. Mana Rika? Rika mana? Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebelumnya Bu Juliana menyampaikan Oke, siap Bu. atau menyebutkan bahwa keyakinan kelas itu dibentuk dengan menggunakan nilai-nilai universal. Apa itu dan bagaimana contohnya? Oke, Terima kasih. sama-sama. Ya, terima kasih kita ucapkan pada Bu Rosa yang telah mengajukan pertanyaan. Sebelum dijawab oleh penyampai kita, ada yang kawan-kawan yang tahu apakah itu universal dan contohnya? Kita kembalikan kepada kawan-kawan yang ada yang tahu, atau Bapak Ibu guru yang tahu tentang Ya, universal. boleh Pak. Sebelum disampaikan oleh buat apa kita? Ada? Bisa bantu? Silakan Bapak Ibu, santai. Ada yang bisa bantu? Tidak. Ya, kalau tidak ya pertanyaan kita minta kepada Bu Juliana yang menyampaikan. Kepada Bu Juliana, silakan. Baik, cari dulu ya. Bu Juliana. Jadi mau menambahkan. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Bu Rosa. Oke. Nilai. Nilai tadi ya Bapak Ibu ya. Nilai itu berarti suatu pandangan apa atau perilaku yang baik Bu Rosa. Nilai. Artinya sesuatu yang baik, sesuatu yang dapat diterima orang lain. Biasanya yang baik itu memang belum tentu bisa diterima semua orang, tapi ini yang bersifat universal, artinya berlaku. Kalau saya kerucutkan kegiatan di dalam kelas, pembelajaran, proses pembelajaran, nilai yang universal itu adalah yang pertama, hormat dan sayang kepada guru dan teman. Nah, itu tidak bisa tidak bisa diganti begitu. Karena dalam kelas orang yang kita jumpai adalah teman, guru dan siswa. Nah, nilai yang perilaku yang baik itulah yang harus dimunculkan. Itu yang pertama contohnya. Terus yang kedua, kalau di dalam kelas supaya dapat berjalan proses pembelajaran dengan baik harus bersih. Artinya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Merapikan buku ketika sudah selesai digunakan. Nah, seperti itu Bu, nilai perbuatan yang baik yang berlaku untuk kita semua. Gitu. Ya. Oke, silakan. Baik Bu Rosa, untuk nilai tadinya Bu, nilai di sini sesuatu yang kita anggap baik itu nilai Bu, ya. Sesuatu yang kita cita-citakan itu juga nilai, ya. Yang kita anggap penting, juga di masyarakat itu kita sebut dia nilai. Nilai seseorang itu menentukan bagaimana ia harus bertingkah laku, bertindak. Ya, tidak menyimpang dari norma yang berlaku. Itu nilai ya. Ya, karena di dalam nilai tersebut norma-norma yang kita jadikan suatu batasan tingkah laku seseorang. Jadi kita punya batasan, makanya disebut nilai. Contoh misalnya tingkah laku anak kita di sekolah, itu kan kita nilai. Kita ada berlaku di dalam penilaian rapot kita, kan kita nilai kan. Apa yang tingkah laku dari awal dia datang, kita punya nilai sikap, nilai keterampilan, nilai perbuatan, itu sudah ada di dalam penilaian sudah kita jadikan suatu rapot namanya. Nah, seperti itu Bu Rosa. Contohnya ya Bu, menggunakan nilai-nilai universal agar yang ideal untuk warga negara Indonesia, itu contoh. Nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang bersifat universal, objektif. Artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain, itu secara global, secara luas ya Bu Rosa. Itu saja, terima kasih. Dilanjut Pak. Yang kedua Bu Rini, bisa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah topik yang sangat menarik sekali. Tadi saya dengar dijelaskan bahwa agar kelas itu efektif, kita wajib mendisiplinkan. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah ketika kita sudah menyampaikan bahwa disiplin ini seperti ini, konteksnya anak berita ya Bu ya. Kita paham dengan bagaimana mereka berita. Disiplin ini menurut saya bukan hanya kita
sebagai guru saja yang harus berusaha mendisiplinkan anak. Yang terjadi adalah ketidakpahaman orang tua bahwa anak itu butuh disiplin, anak itu harus sekolah. Yang jadi permasalahan yang terjadi nyata, real di SLB ini, mungkin bukan hanya di SLB kita saja, tapi di setiap SLB yang lain juga mungkin permasalahan sama. Si orang tua yang tidak disiplin mengantarkan anak. Bagaimana disiplin itu akan terwujud jika pemahaman orang tua masih sangat nol terhadap anaknya sendiri? Yang jadi pertanyaan saya di sini adalah apa yang harus kita lakukan? Mungkin ibu sebagai guru penggerak di sini, strategi apa yang harus kita lakukan sebagai guru penggerak, sebagai guru menggerakkan, digerakkan. Jadi ibu hiperaktif lah, gitu kan? Bagaimana solusinya jika memang kenyataannya bukan gurunya yang tidak ingin disiplin, tapi permasalahan terjadi adalah orang tua yang tidak paham. Sudah edukasi, sudah pendekatan, tetap aja anaknya tidak diantar sekolah. Nah, ini jadi pertanyaan buat saya. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru penggerak? Tentunya mungkin dengan berbagai ilmu yang sudah ibu dapatkan, mungkin tidak dapat ibu share ke kami. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rini. Silakan kepada Ibu Juliana dan Bu Muriani yang menanggapi pertanyaan dari Ibu Rini. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rini. Silakan kepada Ibu Juliana dan Bu Muriani yang menanggapi pertanyaan dari Ibu Rini. Baik, terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Ya, sebelum saya jawab, saya lempar dulu ke teman-teman sekalian. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Bu Rini? Atau punya pengalaman? Kok ada ya orang tua disuruh ke sekolah, anaknya nggak mau gitu? Kira-kira ada nggak tips atau trik yang berhasil yang sudah Bapak Ibu lakukan? Boleh kita di sini share? Ya boleh ya, nggak harus apa ya, kaku gitu, boleh Bapak Ibu. Oh, oke, baik Bu Rini, silakan. Pembagian uang. Baru datang. Nah, inilah. Ya. Jadi kalau ditanya apa tipsnya, karena menurut saya sudah maksimal berdekatan kepada orang tuanya, sudah cara baik, sudah deketin anaknya, bahkan sudah ngobrol sama anaknya. Ini konsisten di Vincent ya, mungkin orang guru-guru yang lain juga udah pernah ngajar Vincent ya. Jadi akhirnya saya pernah tanya sama Vincent ya, ketika waktu itu saya udah benar-benar udah limit masa sabar saya. Kalau Bapak nggak datang hari ini, silakan Bapak keluar dari sekolah saya. Saya bilang, oh enggak Bu, saya akan usahakan datang. Jadi sebelum saya mengatakan kata-kata itu, dari pendekatannya udah di kelas 4, 5, 6 tuh udah macam-macam pendekatannya. Sampai soal saya antar ke rumahnya, sampai saya mau antar anaknya ke sekolah. Saya kan dekat rumah saya. Jadi jika ditanya tipsnya apa, kalau ada pembagian dana, entah itu PIP, entah itu apa, dan disiplin langsung. Nah itulah. Ini mungkin bukan masalah kalian saja, tapi masalah setiap guru yang pernah pegang Vincent. Baik, Bu Rini, dan coba Ibu dulu ya. Oke, baik Bu Rini, terima kasih. Itu tips dari Bu Rini. Kira-kira nih, namanya tips ya Bapak Ibu ya, nggak cukup 1, 2, 3. Beda orang tua, beda tips, beda pendekatan. Ya Bapak Ibu ya, ada yang mau berbagi pengalaman Bapak Ibu nemuin siswa atau orang tua yang kok susah diajak kerjasama, atau kita udah terapkan positif nih, budaya positif. Kok karena warga sekolah itu termasuk kembali siswa ya Bapak Ibu ya, tidak hanya guru, kepala sekolah, penjaga sekolah atau siswa, tapi juga orang tua siswa. Itu bagian dari sekolah. Ayo Bapak Ibu boleh share waktu Bapak Ibu menghadapi seperti itu. Putri, kira-kira Bu? Oh, Bu As. Bu Wati ya Bu Wati. Ya Bu Wati nih, sabarnya. Ya Bu Wati, boleh bagi pengalaman Bu Wati, silakan Bu Wati. Terima kasih. Extra sabar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya Bu Warti. Ini mungkin sedikit saya sampaikan. Kebetulan ini ada Pak Nur, murid saya dulu sekarang muridnya Nur, lama nggak masuk sekolah. Jadi ditelepon gitu seringnya katanya tidur nggak mau bangun. Terus kalau sudah anaknya masuk saya tanya sudah apa nak masalahnya. Itu mama itu pasar Bu, kalau bangunin siram pakai air cepat gitu. Kalau bapaknya sabar gitu. Ya itu nggak masuk lagi. Terus akhirnya nggak masuk lagi, lama lagi nggak masuk. Pas masuk ujian, nah kalau nggak sekolah ujian nggak bisa naik kelas, baru masuk. Berapa lagi ini nggak masuk lagi. Jadi kan dia suka, kalau saya baca tulis itu kurang suka. Jadi sebenarnya kan keterampilan. Jadi saya bilang juga sekarang Bu Nur udah masuk terus. Dan sekarang jam 10 nak banyak keterampilan, kamu pilih apa aja yang keterampilan mau. Jadi tadi Bu Nur kan bukan olahraga, jadi jalan-jalan keliling sampai SMA, terus di rumah Wahyu, kebetulan rumahnya deket sini, terus masih tidur. Jadi saya telepon masih bangun, kita mau nanam hidroponik. Terus kedengar Bu, dengerin ke telinganya gitu, ya dengar. Akhirnya mau nak datang, iya Bu mau datang sholat. Datang akhirnya ke sekolah, nanti kamu tanam ya ayah, itu udah datang bibitnya. Mau datang terus ke atas dulu, malu Bu mau ke atas, yaudah di kelas ibu aja dulu saya gitu. Jadi sampai jam 9:30 dia datang di kelas, terus udah duduk dulu baru mau menanam. Si orang tuanya itu kemarin udah saya bilang juga kalau bangunannya itu yang kasar-kasar gitu kan, kalau Jadi saya menyikapi apa yang menjadi keluh kesah ibu. Mungkin intinya Bu, orang tua ya Bu, pemahaman orang tua ini kadang-kadang berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang model keras, ada yang model mereka itu mengayomi, ada membelai, membangun secara paksa, ada ya Bu ya. Kadang-kadang anak ini mereka itu punya model yang tidak suka dipaksa, ya tidak mau dipaksa. Ada jenis yang mau dirayu. Nah, seperti itu Bu. Jadi gimana kita mungkin sebagai orang tua, kita juga sebagai ibu di rumah ya Bu ya, sebagai orang tua juga sama. Mungkin sikap kita ya kasih sayang yang itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita kepada anak-anak yang intinya. Dan kita motivasi mereka, mau motivasi anak, dan anak itu menanamkan jiwanya sudah termotivasi, sudah mereka tanamkan untuk memotivasi diri mereka. Itu yang perlu sekarang sekali, dan dasar daripada anak-anak itu motivasi diri yang masih kurang. Itu yang saya lihat, yang terjadi pada kelas saya. Itu yang akan saya berikan kepada orang tua murid, memotivasi mereka agar mereka bisa memotivasi anak-anak mereka dengan cara bagaimana? Yaitu tadi menyemangati. Kadang-kadang kasus saya Bu kemarin, si Hendrik Bu, itu mohon maaf Ibu Bu Ria ya, kemarin ujian Bu, saya cerita sedikit ini kasus kita. Dia tidak mau ikut ujian nasional Bu. Waktu itu saya menjadi pengawasnya. Nggak bisa Bu, dengan alasan bapak saya ini lagi sakit Bu, nggak ada yang hantar, bapak saya kerja. Jadi saya bilang sama Bu Ria coba minta nomor telepon orang tuanya, saya ingin bicara. Jadi alhamdulillah Bu, saya bicara sama beliau, sama orang tuanya. Saya bilang ayo kita panggil orang tuanya ke sekolah, kita berikan pandangan. Jadi anaknya juga awalnya sakit Bu, bisul saya apa segala macam alasan lah Bu, biasalah anak kita banyak alasan kan. Jadi dengan cara saya tuh pendekatan Bu, itu tadi pendekatan secara pribadi, secara intens tadi. Jadi itulah yang saya lakukan. Alhamdulillah anak-anak kita dia mau sekolah, dan orang tuanya juga mau membuat kesepakatan sama kami. Waktu itu waktu itu juga sama Bu Ria, saya dan Bu Ria mau anaknya di sekolah 1 minggu 2 kali ya Bu Ria. Masih seperti itu Bu, seminggu 2 kali membuat kesepakatan. Kalau tidak dia mau berhenti Bu, mau berhenti, tidak mau sekolah lagi dengan alasan berbagai macam alasan. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan kita juga selaku guru, dan kita memotivasi orang tuanya juga, itulah alhamdulillah kesepakatan terjadi dan anak-anak sampai sekarang masih sekolah. Itu saja Bu Warti.
pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani. Mungkin ada tambahan dari Bu Juliana, ada apa dalam pembicaraannya? Ya, mungkin begini Bapak Ibu. Izin ya Bu Yani ya. Oke. Untuk menjawab pertanyaan atau jawaban dari Bu Rini tadi, Bu Wati berbagi pengalaman, terima kasih. Jadi begini Bapak Ibu, ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah ini akan kami sampaikan, kebutuhan dasar manusia ini penerapannya untuk ke kelas, untuk siswa dan guru. Tetapi ini juga bisa kita terapkan untuk orang tua siswa. Kok bisa ya ada karakter orang tua susah banget diajak kompromi. Nah, di sini mari kita belajar Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang Ibu Yani ya, saya skip aja langsung aja. Oke, karena pertanyaannya mengacu kepada sini. Kok bisa berbeda-beda? Cara pendekatan kita ke orang tua A, B, C pasti tidak sama. Karena apa? Karena mereka melakukan sesuatu itu ada alasannya Bapak Ibu. Nah, jadi kalaupun sudah kita buat cara 1, cara 2, cara 3, kok nggak berhasil, Bapak Ibu sudah melakukan semua itu sudah baik Bapak Ibu. Tetapi mari kita bersama-sama kita kenali dulu yang namanya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah belonging, ya belonging. Artinya rasa cinta, ya cinta kasih dan merasa diterima. Yang kedua power, kekuasaan. Kenapa dia berbuat seperti itu? Ternyata dia selama ini tidak pernah diberikan sebuah kesempatan untuk berkuasa atau memimpin sesuatu. Lalu yang ketiga survival, bertahan hidup. Nah, kok bisa dia nggak bisa antar jemput anaknya, susah banget sih. Ngojek aja kan bisa, ternyata nggak cukup ekonominya Bapak Ibu. Orang tuanya susah ternyata Bapak Ibu. Kondisi-kondisi seperti itu mungkin terjadi karena survival. Saya harus bekerja. Kalau saya ngantar anak saya, uang ojek saya jadinya berkurang. Nah, itu alasan-alasan tertentu yang mungkin terjadi dengan orang tua siswa kita, yaitu alasan kebutuhan dia adalah survival. Lalu selanjutnya fun, kesenangan. Kenapa orang tua atau orang itu bisa berbuat seperti itu? Ternyata dia punya alasan mendasar. Contoh yang sangat menarik di sini adalah ada orang susah lihat orang senang, atau dia senang lihat orang susah. Dia suka main-main aja gitu, senang banget. Nah, biar aja lah, biar sibuk dulu Bu Warti itu saya buat menguji kesabaran. Bisa jadi, ya Bu Rini ya. Nah, lalu lanjut freedom. Iya, kebutuhannya ya ada freedom, bebas. Ada anak kalau disuruh duduk nggak mau. Ini kenapa sih ini nggak bisa duduk? Tadi karakter dia, ketunaan dia tadi autis, oke. Terus yang kedua ada sisi kebutuhan yang kosong. Ibarat gelas kita isi penuh, tapi nggak sesuai dengan kebutuhan dia, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Mengapa dia berbuat seperti itu? Ya, ibaratnya kita disuruh diajak di sini untuk jadi orang yang bijak Bapak Ibu. Saya sendiri belum begitu sempurna untuk membaca situasi orang. Kenapa dia marah? Kok dia suaranya tiba-tiba? Oh, belum sarapan. Suaranya Bu Adi besar banget. Kenapa Bu Adi? Oh, begadang semalam, urusan laporan keuangan. Wajar dong marah. Kalau Bapak Ibu posisi Bu Adi, ampun dah. Besoknya minta nggak mau jadi bendara. Misal, contohnya Bu Adi ya, kurang aja. Lalu Bu Yani, disuruh diam dia nggak mau. Orangnya sana sini ya Bu Yani ya. Mobile. Nah, seperti itu. Atau Bu Putri, saya suruh nyanyi berpuisi. Karakternya berdiam ya Bu Yani, ya Bu Putri ya. Nggak juga ya. Nah, tapi secara general ya Bu Putri ya. Kira-kira kebutuhan dia itu kenapa berbuat seperti itu? Kita harus cari tahu. Kita gali Bapak Ibu. Termasuk dengan anak kita, siswa kita. Jadi kalaupun tidak terpuaskan jawaban kami berdua, Bu Rini, Bu Wati, dan Bapak Ibu semuanya atas pertanyaan yang diajukan, ini yang pertama kita lihat. Ternyata seseorang melakukan perbuatan itu karena alasan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi Bapak Ibu. Ya, itu dia. Oke, jadi mari kita sama-sama menghargai yang. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya akan melanjutkan
materi budaya positif berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, dalam dunia pendidikan atau di dalam rumah tangga, sikap kita itu sebenarnya punya kontrol akan apa yang kita perbuat. Nah, di sini kami mau menyampaikan sedikit teori tentang apa sih 5 posisi kontrol itu dan bagaimana hasil atau akibat dari 5 posisi kontrol yang akan saya paparkan. Yang pertama, Bapak Ibu, ternyata di dalam sekolah guru secara sadar atau tidak sadar bisa menjadi posisi sebagai penghukum, Bapak Ibu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, posisi sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, 5 pilihan ini silahkan Bapak Ibu pilih. Tetapi ada proses untuk membentuk sebuah posisi dari posisi penghukum menjadi posisi manajer. Karena posisi manajer ini posisi yang ideal, Bapak Ibu. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, yang pertama, posisi penghukum. Saya sendiri pernah melakukan itu, Bapak Ibu, di kelas saya. Saya kesal, saya marah sama anak saya, siswa saya, karena perbuatan yang menurut kita salah. Ternyata seharusnya sebagai guru tidak seperti itu. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ketika guru berbuat dalam posisi penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, marah, menggunakan kata yang sedikit kasar. Seperti itu. Kenapa kamu datang terlambat? Contohnya. 2 kali nih, hari ini kamu terlambat, kemarin juga terlambat. Sudah sana, pergi. Coba kamu lari keliling lapangan 2 kali. Lalu masuk kelas. Padahal posisi itu tidak baik, Bapak Ibu, sebagai guru. Nah, jadi ketika kita melakukan itu, posisi penghukum tadi akan menghasilkan siswa yang berontak, siswa yang tidak mau menghargai dirinya sendiri, lalu siswa yang berbohong. Karena apa? Karena takut dihukum. Itu membentuk hasil yang tidak baik dari seorang siswa. Dan biasanya siswa akan berkata, malas lah, nanti juga kalau saya buat baik, ibu itu marah-marah terus. Nah, jadi konsep mereka ketika kita sudah menghukum, mereka akan belajar untuk berbohong. Takut, ada luka di dalam hati karena perkataan kasar kita. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Maka dampaknya dia akan mengulangi kesalahan itu. Nah, posisi kontrol yang pertama ini kita harus tinggalkan, Bapak Ibu. Yang kedua adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini sering banget ini, apalagi ibu-ibu. Aduh nak, ibu udah capek nih pulang sekolah, kamu tuh berantakin lagi rumah-rumah nih. Nah, kapan lagi beresin pekerjaan ibu? Nah, jadi anak yang mendengar itu pasti akan merasa, aduh, bersalah, seperti itu. Nah, membuat merasa bersalah, posisi ini juga tidak baik, Bapak Ibu, karena akan menghasilkan guru yang berbohong, siswa yang berbohong juga, lalu menyangkal, lalu merasa rendah diri. Karena apa? Karena kita sudah menunjukkan dia sesuatu yang merasa bersalah. Apa-apa pasti bersalah. Nah, posisi yang ketiga, Bapak Ibu, adalah sebagai teman. Boleh-boleh saja, Bapak Ibu. Saya juga pernah memposisikan diri saya sebagai teman. Contohnya, Bapak Ibu ya, ketika anak kita beranjak remaja, kebetulan saya mengajar SMP, biasanya di usia-usia seperti itu teman nomor 1 bagi dia. Orang tua mungkin nomor sekian, guru mungkin nomor sekian. Nah, ada masanya, ada waktunya kita memposisikan diri kita sebagai teman. Karena apa? Karena ketika dia tahu kita berposisi sebagai teman, dia akan membuka dirinya untuk bisa memposisikan atau terbuka dirinya untuk curhat seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, hal itu juga tidak kekal. Artinya kita melihat situasi atau permasalahan apa yang dihadapi anak tersebut. Jadi tidak selamanya bisa dipakai untuk posisi teman tadi. Ya Bapak Ibu ya.
Nah, jadi kita tahap demi tahap untuk bisa memposisikan diri kita supaya bisa masuk dalam dunia siswa kita ketika, apalagi ya Bapak Ibu, ketika sedang dalam masalah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, posisi pemantau. Posisi pemantau di sini levelnya yang keempat. Namanya pemantau Bapak Ibu. Pasti dia akan melihat, mencari tahu, ya Bapak Ibu ya. Lalu ada ukuran-ukuran yang akan diberikan. Kalau kamu begini, ibu akan memberikan ukuran seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, lalu biasanya kalimat yang sering diucapkan itu adalah, apa peraturannya? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Apa peraturannya rupanya? Nah, seperti itu. Selanjutnya, hasilnya biasanya anak-anak akan merasa diawasi terus. Memang akan membentuk sebuah kedisiplinan, tapi disiplin yang bagaimana? Bisa saja disiplin yang merasa takut diawasi terus. Nah, seperti itu. Maka kalimat yang muncul pada saat kita memposisikan diri kita sebagai posisi pemantau sering digunakan siswa adalah, emang berapa halaman yang harus saya tulis Pak? Kalau saya nanti bisa berhasil, apakah ada imbalan? Seperti itu. Karena pemantau itu biasanya identik dengan memberikan imbalan. Ya Bapak Ibu ya, memberikan imbalan. Jadi hadiah apa? Jadi sifatnya tidak kekal dan itu lebih ketergantungan Bapak Ibu. Dia akan melakukan sesuatu kalau ada imbalan. Nah, jadi yang paling penting Bapak Ibu yang mau saya paparkan di sini, mari kita membuat atau menjadikan diri kita sebagai posisi manajer. Seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Posisi manajer itu bisa membentuk disiplin yang berasal dari diri kita sendiri. Artinya, kita menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Karena di dalam posisi manajer, guru biasanya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali kira-kira apa atau mengapa siswa kita berbuat seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Lalu setelah kita gali apa masalahnya, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada siswa yang datang memakai ke sekolah tapi memakai seragam yang salah. Nah, kita dekati. Hari ini hari apa? Oh, hari Jumat Pak. Kenapa pakai baju itu? Iya Pak, salah. Kira-kira kalau hari Jumat seperti kesepakatan kita di kelas atau di sekolah memakai baju apa? Baju olahraga Pak. Oh, bagus. Nah, kenapa salah? Iya Pak, HP saya rusak. Dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengarah bahwa kita akan menuntun dia itu untuk menyamakan atau memperbaiki identitas anak. Artinya jangan langsung menunjuk, kamu ini salah pakai baju terus. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Karena anak atau siswa kita itu punya alasan kenapa berbuat seperti itu. Ketika kita sudah gali, kita tahu alasannya mengapa dia lupa, ternyata HP-nya rusak Bapak Ibu. Lalu saya bilang, loh kan di dalam grup kelas sudah ada pemberitahuan. Dan orang tuamu atau kakakmu menjadi bagian dari anggota grup kelas kita di WhatsApp. Saya bilang, sebaiknya apa yang akan kamu lakukan? Oh iya, saya bertanya ke kakak saya atau ke mama saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak itu memang mengakui kesalahannya, tetapi di sini kita mengarahkan dia untuk tahu bagaimana memperbaiki kesalahannya. Seperti itu Bapak Ibu, sebagai posisi manajer. Dan nantinya dampak pada murid ketika kita melakukan posisi manajer, anak itu sendiri memperbaiki dirinya, lalu belajar dari kesalahannya. Seperti selanjutnya adalah apa itu restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang mereka inginkan dengan karakter yang lebih kuat menurut sang ahli Gosen tahun 2004 ya. Oke, next Ibu.
Ciri-ciri restitusi ada 9 Bapak Ibu berdasarkan teori Gosen tadi. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Siswa yang melakukan kesalahan, dengan langkah restitusi kita akan membuat dia mengetahui apa kesalahannya dan belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan. Hubungan yang gagal menjadi hubungan yang sukses. Artinya dengan dirinya sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Lalu restitusi ini tawaran, bukan paksaan, seperti penghukum. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ada kaitannya dengan posisi kontrol yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Karena apa? Karena restitusi ini ya nanti akan dipakai pada posisi kontrol manager Bapak Ibu. Selanjutnya ciri-cirinya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Karena apa? Karena kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali kira-kira mengapa siswa kita berbuat kesalahan itu Bapak Ibu. Ya. Lalu ciri-ciri berikutnya adalah ini merupakan cara paling baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter dan bukan tindakan, lalu fokus pada solusi Bapak Ibu. Ya, fokus pada solusi. Ketika anak kita melakukan kesalahan atau orang yang melakukan kesalahan itu, kira-kira dia harus belajar dari kesalahannya dan mencari tahu solusinya untuk memperbaiki, seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, kita mengembalikan murid yang berbuat bersalah pada kelompoknya. Artinya belajar dari kesalahan, lalu memperbaiki posisi menjadi posisi yang berhasil atau sukses. Tidak merasa bersalah atau melakukan kesalahan lagi. Next Ibu. Ya, segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu. Gambar segitiga biasa. Segitiga sama sisi Bapak Ibu. Nah, langkah segitiga restitusi ini yang pertama Bapak Ibu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini ada 2 contoh di sini, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika kita berhadapan dengan siswa kita, ya, siswa kita di kelas kita khususnya, lalu dia melakukan kesalahan. Nah, kesalahan di kelas itu banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya saja mungkin dia lupa membawa buku pelajaran pada hari itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu apakah akan marah terus, lalu membentaknya, menunjuk-nunjuknya? Nah, jadi posisi manajer tadi harus kita terapkan. Dan di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, ini bisa kita ajukan pernyataan itu. Oke, baik, kalau kamu lupa membawa buku, Ibu juga dulu pernah sih lupa membawa buku, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi dia merasa, oh iya, saya bukanlah orang satu-satunya yang pelupa membawa buku atau orang yang lupa membawa buku. Nah, ketika kita sudah menstabilkan identitas dia, saya yakin anak itu juga akan merasa berterima bahwa kesalahannya itu adalah hal yang wajar. Nah, lalu apakah seperti itu aja? Selanjutnya tidak Bapak Ibu. Langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah kita memastikan bahwa mereka atau anak kita, siswa kita punya alasan mengapa dia sampai lupa membuat seperti itu, berbuat seperti itu. Kita tanyakan lagi Bapak Ibu. Oke, tadi yang pertama, kamu lupa bawa buku. Ya sih, Ibu juga pernah lupa bawa buku dulu waktu Ibu sekolah, pernah sih. Atau Ibu lupa loh bawa sesuatu yang diminta sama kepala sekolah misalnya. Nah, identitasnya itu dia sudah menstabilkan identitas sudah. Lalu yang kedua kita tanya, alasannya kenapa? Nah, dia lupa menyusun bukunya pada malam hari, artinya dia terburu-buru, bangun tidur kesiangan, ketika menyusun jadwal pelajaran di pagi hari, tentu saja pasti akan ada yang terlewatkan. Oh, menurut kamu seperti itu baik apa tidak? Nah, kita tanya lagi Bapak Ibu, alasannya apa? Kita gali. Nah, setelah kita mendapatkan alasannya, ada langkah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Baik, jadwal kita hari ini apa? Kita tanya contohnya. Oh ya, hari ini ada pelajaran bahasa Inggris Bu, ada pelajaran matematika Bu. Nah, dia itu lupa pelajaran bahasa Inggris. Nah, karena apa tadi? Karena
dia bangun kesiangan, lalu menyusun jadwal bukunya semalam, pagi hari tidak semalam. Nah, kita arahkan, kita tuntun anak itu tadi dengan bahwa itu tidaklah tepat, alasan dia itu tidaklah tepat. Lalu kita berikan nilai yang telah kita sepakati. Nah, jadwal ini kan sudah lama kita sepakati. Kalau lupa bagaimana ini? Menurutmu bagaimana? Ya Bu, saya minta maaf Bu, ternyata harusnya saya menyusun jadwal 1 hari sebelum saya berangkat sekolah Bu, malam hari. Iya, lalu bagaimana? Ya Bu, lebih teliti lagi Bu, ketika berangkat ke sekolah boleh diperiksa lagi bukunya atau tasnya. Iya, dia sendiri yang menjawab Bapak Ibu, karena kita tanyakan kira-kira apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, itulah pentingnya kesepakatan atau keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah kita ciptakan di awal semester dari teori budaya positif ini Bapak Ibu ya. Jadi semuanya ini saling mengait Bapak Ibu. Mulai dari nilai budaya positif, seperti apa bentuknya, lalu tentang posisi kontrol tadi Bapak Ibu ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, tidak sebagai penghukum tetapi sebagai seorang posisi manajer. Nah, melalui langkah segitiga restitusi ini. Nah, itu idealnya ya Bapak Ibu. Biar gak lewat sengaja. Karena lewat sengaja benar di sini ada laki-laki, ada 2 atau 3 orang ini, ada pantun untuk Pak Fahmi ini. Ya. Siang hari ditanya istri Pak Fahmi, sudah makan siang atau belum? Usai sudah pertemuan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan juga terima kasih pada Ibu Juliana dan Bu Yuli yang telah berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Syarifah Nadra, Kepala Sekolah di SLB Negeri 1 Tanjung Pinang. Alhamdulillah saat ini kita ada 2 orang guru penggerak, yaitu Bu Muriani dan Bu Yuli. Alhamdulillah juga program penggerak di sekolah ini yang dilakukan oleh Bu Muriani dan Bu Juli berjalan sangat baik dan sangat lancar. Salah satu dari program tersebut adalah budaya positif. Untuk budaya positif ini sendiri, saya selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali agar sekolah kedepannya juga bisa lebih baik. Nah, untuk budaya positif ini kemarin sudah dilakukan sosialisasi di sekolah bersama dengan guru-guru dan juga tendik. Sosialisasi tersebut kita lakukan secara spesial khusus untuk pemaparan terkait budaya positif itu sendiri. Dan alhamdulillah kita terapkan kepada semua guru-guru yang ada di sini. Jadi setiap kelas itu kita minta untuk melaksanakan program budaya positif, baik itu tentang peraturan di kelas, jadi ada kesepakatan di kelas, ada bagaimana sesama teman di kelas itu untuk saling berkomunikasi dengan baik, dengan guru juga bagaimana untuk bersikap ramah, menyapa, salam dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga program-program budaya positif lainnya yang kita terapkan di sekolah ini. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya saya selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali untuk terlaksananya program-program guru penggerak di sekolah kita ini, dan kami sangat terbantu sekali. Mudah-mudahan sukses buat Bu Yani, sukses buat Bu Juli, kedepannya semakin lebih baik lagi, sekolah semakin maju, bisa menggerakkan seluruh guru-guru yang ada di sini untuk berbudaya positif, baik dengan siswa maupun dengan sesama teman sejawat. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Rosa. Saya guru SLB Negeri 1 Tanjung Pinang. Saya mengajar di kelas Tunagrahita. Saya sudah mendapatkan ilmu tentang budaya positif dari rekan saya, Ibu Juliana Deba Taraja, calon guru penggerak.
Beliau dengan jelas memaparkan budaya positif khususnya tentang keyakinan kelas. Saya senang bisa mendapatkan ilmu tersebut. Saya juga bisa membawa budaya positif ini ke dalam kelas saya. Saya sepakat dengan siswa di kelas saya untuk menciptakan budaya positif ini. Efeknya, suasana kelas saya menjadi tertib dan menyenangkan. Terima kasih Bu Juli, sukses terus.